Pemirsa, tahun 2024 bisa disebut sebagai tahun politik. Banyak peristiwa politik terjadi mulai dari pemilihan umum, pemilihan presiden, sampai pelantikan presiden. Tak hanya itu pemirsa, untuk pertama kalinya sejak 1946, upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus digelar di luar Jakarta, yaitu di Ibu Kota Nusantara, di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dan berikut rangkuman sejumlah peristiwa politik tahun 2024. Tahun 2024 syarat dengan peristiwa politik, bahkan pergantian presiden menjadi titik puncak peristiwa politik di tahun ini. Masa kampanye presiden bergulir hingga 10 Februari 2024. Pasangan nomor urut 1, Anies Mohaimin, nomor urut 2, Prabowo Gibran, dan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Saat itu ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden gencar menebar janji-janji manis kepada publik di setiap kampanye. Kita tidak menginginkan negara yang pelit dengan rakyatnya. 600.000 yang hadir, saudara-saudara. Ayo kita bantu saudara-saudara kita. 14 Februari menjadi hari penting di tahun 2024. 200 juta lebih rakyat memilih di hari pencoblosan yang serentak dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia. Tahun 2024, untuk pertama kalinya sejak tahun 1946, upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia digelar di luar Jakarta. Tahun ini, upacara digelar di Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Persiapan upacara dilakukan dengan percepatan pembangunan sejumlah fasilitas di IKN. Usai peringatan 17 Agustus, kancah politik dan demokrasi Indonesia sempat diuji. 22 Agustus, aksi unjuk rasa terjadi di berbagai kota di Indonesia. Aksi ini dimotori tanda pagar peringatan darurat di berbagai sosial media. Di Jakarta, unjuk rasa berlangsung di gedung DPR RI. Masyarakat dari berbagai kalangan tumpah ruah menuntut mengawal putusan MK terkait Undang-Undang Pilkada. Sebelumnya DPR dinilai melakukan tindakan inkonstitusional karena mengabaikan putusan MK terkait ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Putusan MK lain yang dikawal rakyat adalah mengembalikan batas usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak pada penetapan pasangan calon oleh KPU, bukan pada saat pelantikan. Putusan MK ini membuat rencana putra bungsu Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang digadang-gadang akan meramaikan kontestasi pilkada akhirnya pupus. Saya bersumpah akan memenuhi peristiwa politik lain yang sangat penting dan menyita perhatian hampir seluruh rakyat Indonesia terjadi pada 20 Oktober 2024. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Pelantikan disambut warga dengan menyambut presiden baru di jalan-jalan Jakarta. Peristiwa politik lain yang juga menjadi sorotan publik, yaitu Pilkada Serentak. Pesta demokrasi daerah ini digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Sementara ada 1.556 calon kepala daerah yang ikut berkontestasi dalam Pilkada Serentak. Usai dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara. Selain menarik investasi asing, publik juga berharap penegakan hukum terutama kasus korupsi di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Sayangnya, saat berkunjung ke Mesir, di hadapan mahasiswa Indonesia, Prabowo justru akan memberikan pengampunan kepada koruptor. para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat. Kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Demikian peristiwa politik yang terjadi sepanjang tahun 2024. Tim Liputan melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pagi ini. Berita-berita yang kami sampaikan di program Seputar Ayu pagi hari ini juga dapat dilihat di okezone.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Saya Reza Nadia. Dan saya Rizky Hasan. Selamat beraktivitas. Tetap semangat dan sampai jumpa.